Oke, kita memasuki bagian berikutnya, yaitu MOSFET ya. Ini modul kelima, karena modul keempat sebelumnya kan adalah tugas besar ya. Sekarang modul kelima, kita memasuki MOSFET. Untuk MOSFET sendiri, pembahasannya akan sangat mirip dengan BJT. Hanya terdapat beberapa perbedaan saja, karena pembahasannya pun banyak sekali yang mirip deh. Pokoknya ntar teman-teman akan lihat sendiri betapa miripnya antara MOSFET dan BJT. Nah, seperti biasa, ketika memperkenalkan suatu komponen, kita lihat dulu strukturnya. MOSFET itu seperti apa? Saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi kita lihat barang-barang aja di internet ya. Jadi kalau MOSFET itu sama, dia adalah device semiconductor, ada bagian yang di doping tipe N. Di sini terlihat ada N plus ya, artinya dia doping N-nya tuh sangat banyak. Lalu ada substrat yang tipe P dan tipe N lagi. Nah, S dan ini yang tipe N plus ini itu adalah source dan drain-nya. Dan perhatikan bahwa dia simetris ya. Jadi sebenarnya untuk MOSFET antara terminal S dan D itu sama saja. Sedangkan di sini ada oksida silikon dioksida ya. Dan di sini dipasang gate. Dan di bawah itu ada body. Tapi biasanya body ini diabaikan karena dia, kalau tidak salah, dia dihubungkan ke terminal apa gitu. Kalau tidak salah, bodinya dihubungkan ke terminal gate sehingga nanti kita memodelkan MOSFET tetap sebagai sebuah device yang memiliki 3 terminal. Tapi kadang-kadang ada juga dimodelkan ketika MOSFET ini adalah device yang berterminal 4. Jadi terminal B-nya bodinya tidak disambungkan ke terminal G-nya. Tapi untuk sekarang pembahasan untuk konteks praktikum, kita anggap MOSFET ini sebagai device 3 terminal, sama seperti BJT. Nah, ini kita bandingkan ya, side to side antara BJT dengan MOSFET. Mirip ya, sama-sama ada dua bagian yang substrat N. Tapi kalau BJT yang NPN terutama seperti ini strukturnya. Jadi ada N yang kecil, satu itu sebagai emitter, lalu N yang banyak itu sebagai kolektor, dan ada P, itu base-nya. Sedangkan kalau MOSFET dia seperti ini, S dan D-nya itu sama gitu, dia simetris. Nah, itu sedikit intro saja ya terkait device semikonduktornya. Tidak terlalu penting sebenarnya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan tentang MOSFET. Simbolnya MOSFET itu seperti ini. Ya, dia 4 terminal ya kalau misalkan ada tadi bodinya. Tapi kalau bodinya diabaikan, MOSFET itu seperti ini. Ini gate, ini drain, ini source. Nah, ini yang tipe NMOS. Kalau tipe PMOS itu sebaliknya. Nanti yang ini adalah P+, ini adalah N, ini adalah P+, gitu. Tapi kalau NMOS seperti ini. Gate, drain, source. Jadi panahnya itu mengarah keluar source. Nah, perhatikan ya, ini sangat analog ya. Sangat analogi dengan BJT, terutama yang NPN. Perhatikan, ini E, ini B, ini C. Dan nanti pun ini sangat penting ya untuk membandingkannya side to side, karena nanti kita akan lihat banyak sekali kemiripan. Bahkan sampai ke bagian penguat ya, penguat transistor, penguat NMOS. Nah, tapi kita akan bahas dulu step by step ya. MOSFET ini, NMOS itu dia apa persamaannya dan mode kerjanya ada apa saja dan model sinyal kecil seperti apa. Oke. Jadi tadi ada koreksi. Yang short itu bukan antara base dengan gate, tapi antara base dengan source-nya, itu disortkan. Oke. Mohon koreksi, tadi bukan antara base dengan gate, tapi base dengan source-nya itu disortkan. Nah, mungkin itu juga ya yang sedikit membedakan antara drain dengan source-nya. Oke. Jadi sama untuk melihat karakteristiknya, kita lihat kurvanya ya. Tadi kalau kita ngomongin BJT, kita ngomongin IC VCE sama IC VBE. Nah, kalau di sini kita melihatnya itu ID. Ya, sebenarnya sama dengan IS. Nah, nanti ini satu hal juga nih yang membedakan antara MOSFET dengan BJT, yaitu kalau di MOSFET tidak ada arus yang
masuk ke gate. Benar-benar nggak ada, atau dia ada arus bocor tapi sangat sangat kecil, dan kita buat asumsinya dia 0. Sedangkan kalau di BJT kan dia memang meskipun IB ini sangat kecil tapi dia itu ada kan. Tapi kalau di MOSFET dia itu 0. Sehingga ID itu akan sama dengan IS. ID akan sama dengan IS. Makanya nanti untuk grafiknya kita bisa bikin ini ID ataupun kita bikin IS sama saja. Tapi by convention, kalau kita mengikuti Sedra, ini ID ya biasanya. ID VDS, ya kan, itu sama dengan IC VCE. Nanti ada juga ID VGS sama dengan, itu kalau analoginya IC VBE kalau di NPN. Nah, gambarnya juga mirip. IC VCE kan gambarnya kan kayak gini-gini kan. Sap. Nah, ID VDS juga kayak gitu, mirip kayak gitu gambarnya. Dia juga berupa seperti ini. Ya, boleh sih kita bikin ada banyak gitu kan. Seperti ini. Nah, untuk mode kerja juga mirip. Dia ada 3. Ada 3, bahkan sangat analogi dengan NPN. Kalau di NPN kan dia itu ada aktif, ada saturasi, ada cut off kan. Nah, analoginya kalau di NMOS itu ini aktif itu adalah saturasi. Ini namanya agak aneh ya. Kalau saturasi itu adalah trioda, kalau cut off ada cut off. Oke, jadi harus hati-hati ya tentang penamaan. Jadi di bagian sini adalah saturasi, di bagian kiri-kiri sini itu adalah trioda. Sedangkan di bagian bawah sini itu adalah cut off ketika arusnya menuju 0. Nah, kalau di NPN itu kan ini adalah nilai 0,3 volt ya. Kalau di sini kita sebut ini dengan VOV atau ini adalah VOV, overdrive voltage kepanjangannya. Nah, maka kita dapat lihat terdapat syarat untuk saturasi. Apa syaratnya? Syarat untuk saturasi itu VDS harus lebih besar dari VOV. Ini syarat dari saturasi. Dan nanti ada syarat tambahan juga, yaitu VGS lebih besar dari namanya VT. Atau VTN gitu. Sama saja kalau untuk NMOS. Oke. Nah, ini saturasi. Sekarang persamaan dasarnya. Untuk mode kerja saturasi, arusnya itu dapat dinyatakan sebagai setengah Kn W per L, setengah Kn VOV kuadrat. Oke, setengah Kn VOV kuadrat. Itu untuk saturasi. Nah, ini ada beberapa istilah lagi nih. Kn itu apa? Lalu VOV itu juga dinyatakan atau cara mendapatkannya seperti apa? Nah, mulai dari Kn dulu deh. Nah, kalau udah ngomongin KN ini, kita udah ngomongin tentang device-nya ya. Kita udah ngomongin materi device semikonduktor kalau kayak ini. Jadi KN itu sebutannya adalah parameter transkonduktansi. Ini istilah aja nih, sebenarnya nggak terlalu penting sih. Parameter transkonduktansi dari MOSFET-nya. Dan dia dapat dinyatakan sebagai KN aksen W per L. Nah, KN aksen ini istilah lain lagi. Dia adalah parameter proses. Oke, parameter proses transkonduktansi. Ada prosesnya. Sedangkan W dan L ini adalah rasio. Aspek rasio ya, ini adalah aspek rasio. Nah, W dan L itu W itu kan ya panjang dan lebar ya. Maksudnya dia tuh yang mana? Lebih jelas kalau kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada nih tulisannya. Jadi W itu ini ya, lebar ini, sedangkan L itu panjang ini. Itu adalah W per L.
Jadi Kn sama dengan Kn aksen W per L. Nah, parameter proses sendiri Kn aksen itu juga dapat dituliskan sebagai mu n COX. Nah, mu n ini adalah mobilitas elektron. Nah, ini udah ngomongin material kalau ini, udah ngomongin material. Mobilitas elektron. Sedangkan COX ini dia adalah kapasitansi oksida. Ya, ini lagi-lagi ya kita ngomongin udah device yang tadi ya, gambar ini ya. Ini kan ada bagian oksida nih, silikon dioksida. Nah, itu dia punya nilai kapasitansi tertentu gitu. Kn aksen sama dengan mu n COX. Satuannya, kalau mu n itu, ini satuannya, satuan yang dipakai itu meter kuadrat per volt second. Kalau COX itu satuannya adalah farad per meter kuadrat. Nah, makanya nanti kalau misalkan misalkan ini adalah femtofarad, itu kan berarti jadi 10 pangkat 15. Dia harus diubah dulu ke sini. Kn aksen nanti ini satuannya adalah ampere per volt kuadrat. Kalau ini standar ya, ini meter per meter gitu. Nah, jadi itu yang agak ada banyak istilah ya. Ada Kn sama dengan Kn aksen W per L, Kn aksen adalah mu n COX gitu. Tapi intinya persamaan ini yang paling penting. Arus pada drain dan juga source pada MOSFET di mode saturasi itu setengah Kn VOV kuadrat. Nah, VOV ini apa? VOV ini adalah VGS dikurang VT. Dengan VT ini V besar T kecil ya. Dengan VT ini adalah suatu konstanta dia yang disebut dengan threshold voltage. Threshold voltage. Oke, jadi ini ID sama dengan setengah Kn VOV kuadrat. Dengan VOV adalah VGS kurang VT. Ini aja sih yang penting, apalagi kalau kita ngomongin MOSFET pada mode saturasi atau MOSFET untuk sebagai amplifier. Kalau di mode trioda itu ada juga persamaannya, tapi kurang terlalu penting untuk konteks sekarang ya. Tapi just for the sake of completeness, ID pada mode trioda arus pada drain itu sama dengan setengah Kn VOV dikurang, nggak ada setengahnya, Kn VOV dikurang setengah VDS dikali VDS. Nah, yang perlu ini kan grafik ID terhadap VDS ya. Kalau kita pas ngomongin NPN, kita kan juga ngomongin IC terhadap VBE. Atau dalam hal ini, ID terhadap VGS. Nah, kalau ID VGS gimana gambarnya? Dia mirip dengan IC VBE. ID VGS. Dia seperti ini. Nah, jadi ada satu nilai yang kita sebut dengan VT. Nah, ini thresholdnya tadi, yang V besar T kecil tadi nih, VT. Jadi, ketika VGS lebih besar daripada VT, dia either pada mode saturasi atau trioda. Sedangkan kalau VGS kurang dari VT, dia berada pada mode cut off. Gitu. Jadi cukup simpel ya syaratnya kalau di MOSFET, di NMOS. Syarat saturasi itu ini, VDS lebih besar daripada VOV dan VGS lebih besar dari VTN. Dua syarat itu harus dipenuhi. Oke, nah udah mode kerja udah, persamaan juga udah. Sekarang bagaimana model sinyal kecil dari MOSFET? Ya kan? Kalau kita ngomongin MOSFET untuk amplifier nanti, berarti kan kita harus bisa menggambarkan MOSFET dalam model sinyal kecilnya. Sama ada dua model juga, ada model P dan model T. Kalau model P, ini ya, ini jadi sinyal kecil. Nah, ingat tadi bahwa tidak ada arus yang
masuk ke gate. Nah, jadi kalau model P itu dia seperti ini. Ini terminal drain, ini terminal source, ini GM VGS. Tuh, seperti ini aja, berkonsisten GM VGS. Nah, ini gate-nya dia open seperti ini. Jadi ini adalah VGS. Kalau misalkan ada kita memperhitungkan tegangan early, oh berarti nanti di sini ada RO. Gitu. Kemudian untuk model T-nya di atas itu drain langsung terhubung dengan S-nya, tapi di sini ada 1/GM dan di sini ada gate-nya. Nah, ini ada VGS. Ini GM VGS. Kalau ada RO, maka nanti dia di sini. Nah, kebanyakan sih untuk kasus MOSFET itu mudahnya dianalisis menggunakan model P ya, karena di sini terlihat ada open circuit itu. Dia jadi mudah. Nanti akan terpisah sendiri antara bagian input dan bagian outputnya, terutama untuk konfigurasi common source nanti. Oke, seperti itu. Dan ada beberapa parameter sama GM itu apa. Untuk kasus NMOS atau MOSFET, GM adalah KN VOV. Nah, itu saja sih yang perlu diingat sih kalau untuk MOSFET ya. GM adalah KN VOV. Paling dengan manipulasi kita dapat juga menyatakan ini sebagai 2ID per VOV. Ya, atau sama dengan akar 2 KN ID gitu. Ini sama saja, manipulasi saja dari persamaan sebelumnya. Jadi dari persamaan tadi nih, persamaan arus, kita bisa nyatakan GM dalam bentuk lain. Tapi intinya GM sama dengan KN VOV. Dan kalau kita mau memperhitungkan tegangan early, RO sama dengan VA per ID, sama saja. Oke. Oke, kita masuk ke MOSFET sebagai penguat ya. Sama kayak tadi, ada 3 konfigurasi dasar. 3 konfigurasi dasar, yaitu common source, common drain, dan common gate. Kalau kita analogikan tadi, gate itu analog dengan E, berarti CE itu, sorry kok gini gambarnya? Maaf. Sorry, ini ngaco nih. Sorry. Ini B, ini C, ini E. Kalau kita analogikan ya antara MOSFET dengan BJT, berarti common gate itu analog dengan common base. Common source itu analog dengan common emitter. Berarti common source ini analognya dengan common emitter. Common drain ini analog dengan common collector. Dan common gate ini analog dengan common base. Berarti kalau kita mau gambarkan, common source itu ya sama seperti kita menggambar common emitter, tapi bedanya BJT-nya, NPN-nya kita gantikan dengan NMOS. Udah gitu aja. Berarti kita punya nih NMOS seperti ini. Kemudian ingat ya, kalau common source berarti inputnya ada di gate, ya kan? Inputnya ada di gate, outputnya ada di drain. Seperti ini. Sisanya ya udah kita tambahin aja. Ini ada RD, ini ada RS, ini ada CS, ini ada RG1, ini ada RG2. Gitu. Ini ada RS atau apa ya? RSIC lah ya, beda-beda. RSIC ini ada VSIC, ini ada CC1, ini ada CC2. Kapasitor kopling. Ini ada RL. Ini VDD. Nah, V besar, VDD.
Kalau misalkan common drain ya, berarti kan inputnya sama, ada di gate, kalau MOSFET, basic, RSIC, CC1, lalu outputnya ada di kolektor, ya, ada di source. Nah, seperti ini. CC2, RL, kemudian ini misalkan ada juga sama ya. Ada RS, ini ada VDD, ini ada RD, lalu ada resistor gate-nya, RG2, RG1, ini VDD. Nah, coba saya bandingkan dulu dengan modul, takutnya ada perbedaan. Common drain, kita lihat common drain. Oke, sudah cocok. Satu lagi common gate. Common gate berarti inputnya ada di source, ya kan? Inputnya ada di source. Outputnya ada di drain. Nah, seperti itu. Sisanya kita lengkapin. Ini CC1, CC2, RL, RSIC, basic, sama ada RBase, RGate, RG1, ini RG2. Nah, di sini ada kapasitor gate ya. Kalau common gate. Kemudian di sini ada RD, ini VDD, sama ini bisa juga ada RS, gitu. Ini bentuk yang paling umum ya. Bisa saja lebih sederhana, tapi yang penting untuk diingat adalah ini posisi input dan outputnya, gitu. Nah, oke, kita akan coba bahas ya, bahas secara lebih mendetail. Salah satu aja, kita akan bahas seperti sebelumnya, misalkan kita bahas yang common source. Tapi kita mulai juga untuk membahas dari analisis bias DC-nya. Soalnya kalau materi NMOS kan kita ngebahas analisis bias DC-nya itu di modul 2. Tapi kalau MOSFET ini, dia digabungin nih antara karakteristik dan juga aplikasi sebagai penguat. Makanya kita akan coba analisis ini, kita akan cari sama penguatan tegangan, R in dan juga R out, tapi kita berangkat atau bahkan mulai dari menganalisis bias DC-nya. Oke? Ingat rangkaiannya seperti ini. Kalau kita menganalisis bias DC, berarti kan nanti kapasitor menjadi open. Berarti yang tersisa adalah bagian ini saja. Betul nggak? Karena nanti CS-nya open, CC1, CC2 open. Berarti analisis bias DC-nya jadi seperti ini. Set. Nah, ini RS, ini RD, ini RG1, ini RG2. Nah, ini VG. Ini VDD. Oke. Misalkan biar ada angka gitu ya, kita kasihlah let's say VDD sama dengan 10 volt. Ini sembarang aja, RD misalkan 6 kilo ohm dan RS misalkan sama juga deh 6 kilo ohm gitu. Nah, RG kalau teman-teman lihat di modul itu ordernya lebih besar daripada RB. Ya kan? Kalau di NMOS itu lebih besar, di order mega ohm. Nah, saya juga belum cari tahu lagi kenapa alasannya, tapi nggak apa-apa, kita contohkan saja RG itu order mega ohm juga. Oke, 10 mega ohm gitu. Nah, kita akan coba cari, ini diketahui ya. Kita akan coba cari nilai-nilainya, ya ID berapa,
kemudian VD berapa, VG berapa, VS berapa, supaya nanti kita bisa mencari berapa GM. Ya, RO nggak usah sih, RO nggak usah, kita abaikan saja tegangan early. Nah, berarti kita mulai dari fakta bahwa tidak ada arus yang masuk ke dalam gate. Maka bagian ini sangat simpel. Dia langsung berupa prinsip pembagi tegangan, ya nggak? Ya kan? Karena kan dia tidak ada arus yang masuk ke gate. Berarti VG langsung adalah RG2 per RG2 tambah RG1 kali VDD. Karena dia sama, maka dia adalah setengahnya. Berarti sama dengan 5 volt. Oke. Kemudian kita coba gunakan persamaan arus di drain. Tapi sebelum itu nampaknya kita harus membuat beberapa asumsi dulu ya. Karena informasinya kurang, kita coba asumsikan langsung aja. Misalkan Kn adalah 1 miliampere per volt kuadrat. Ingat ya, Kn itu seharusnya satuannya adalah ampere per volt kuadrat. Ini karena ada mili, maka nanti kita kalikan 10 pangkat minus 3. Lalu kita misalkan aja, let's say VTN adalah 1 volt. Oke. Maka dari persamaan ID, nah kita belum tahu nih, ini dia apakah akan bekerja sebagai di mode saturasi atau di mode trioda untuk pemilihan nilai-nilai komponen seperti ini. Tapi biasanya sih karena ini aplikasi yang untuk amplifier, maka kita udah tahu dia akan berada pada mode saturasi. Tapi kalau kita belum tahu, kita asumsikan dulu aja. Kita asumsikan bahwa dia bekerja pada mode saturasi. Nanti kita asumsikan, kita hitung-hitung, kita cek apakah asumsi kita benar atau enggak gitu. Oke. Jadi untuk sekarang kita asumsikan dia bekerja pada mode saturasi, sehingga ID dapat dinyatakan, ya kan, tulis dulu deh. Asumsikan saturasi. Maka ID dapat dinyatakan dengan setengah Kn VOV kuadrat. Tadi VOV itu apa? VGS dikurang VT. Nah, berarti setengah dikali 1 per K, ya kan? Miliampere per volt kuadrat, dikali VGS. VG-nya 5. VS-nya kita belum tahu, ya kan? Atau ya VGS deh, terus dulu deh, VGS dikurang 1 kuadrat. Oke, ini persamaan 1. Kemudian kita gunakan hukum Ohm ya untuk menghitung ini. Ini VD, ini VS. Nah, ID akan sama dengan IS. Sedangkan IS itu dengan hukum Ohm adalah VSRS. Ya kan? VS per RS. Nah, biar mudah ya. Biar mudah, ini Kn kita ambil 1 saja. Maksudnya, dia tetap satuannya adalah miliampere per volt kuadrat. Ya kan? Tapi nanti hasil ID ini, dia itu dalam miliampere. Oke. Jadi nggak apa-apa, Kn-nya kita biarkan dalam miliampere per volt kuadrat. Nanti arusnya itu dalam miliampere. Nah, maka kita punya persamaan ID sama dengan setengah kali 5 dikurang VS. Nah, VS itu IS kali RS. IS kali RS, berarti ID kali RS. Tadi RS itu adalah berapa? 6K. Ya kan? 6K. Tapi karena tadi ID ini kita asumsikan sudah dalam miliampere, maka ini jadi 6 saja. 5 minus 6 ID minus 1 kuadrat.
Nah, kita mendapatkan sebuah persamaan kuadratik. 4 ya. 4 dikurang 6 ID kuadrat. Ya, ini kita uraikan. Kita punya nanti 18 ID kuadrat dikurang 25 ID plus 8 sama dengan 0. Ini kalau kita solve persamaan kuadratnya, kita dapatkan ID itu adalah 0,89 atau ID sama dengan 0,5 miliampere. Nah, kalau kita pakai nilai yang pertama 0,89, maka kita punya VD itu adalah atau VS ya. VS itu adalah 0,89 dikali RS dikali 6K sama dengan 5,34 volt. Nah, kalau demikian, maka kita punya VGS adalah VG kurang VS sama dengan minus 0,34 dan dia kurang dari VT. Nah, ini menyalahi asumsi. Dia adalah di mode saturasi. Maka kita coba cek untuk ID-nya 0,5. Kalau ID-nya 0,5, maka VS-nya adalah 0,5 kali 6K sama dengan 3 volt. Berarti VGS-nya itu adalah 2 volt dan dia lebih besar dari 1. Nah, ini benar. Dia berada pada mode saturasi. Maka kita ambil ID adalah 0,5 miliampere. Sehingga VS-nya adalah 3 volt. VS 3 volt, yes, ID-nya 0,5 miliampere. Lalu tadi VG-nya udah dapat 5 volt. Yang tersisa VD ya. VD kita gunakan hukum Ohm. VDD kurang VD sama dengan IDRD. Berarti VD sama dengan 10 dikurang 0,5 per K dikali 6K sama dengan 7 volt. Nah, ini jawabannya juga. Kemudian kita cari parameter GM. Tadi GM itu adalah KN VOV. Berarti adalah 1 per K ya, 1 miliampere per volt kuadrat dikali dengan VOV. VOV itu tadi VGS dikurang VT. Ini kan VGS-nya itu mana tadi? 2 ya. VGS-nya 2. 5 kurang 3 ya. 2 dikurang VT. Berarti ini adalah 1 miliampere. Satuannya kalau GM itu miliampere per volt. Berarti GM-nya adalah 1 miliampere per volt. Nah, itu ya untuk bias DC-nya dan juga pencarian parameter. Next, kita coba analisis sinyal kecilnya untuk mendapatkan ekspresi penguatan tegangan RI dan juga RO. Oke, diingat-ingat ya rangkaiannya seperti ini. Maka untuk model sinyal kecil, langsung saja ya, dia jadinya seperti ini. Berarti ini ada RG1, ini ada RG2, kapasitor jadi short, lalu ada R6, lalu ada phase-nya, kemudian di sini tadi ada air drain ya, air drain, lalu ada air source. Tapi air source-nya itu karena ada kapasitor bypass dia jadi short, jadi langsung ke ground. Dan kemudian di sini ada RL. Nah, dan ada tambah lagi satu lagi RO gitu kalau kita memperhitungkan efek early. Nah, ingat tadi transistor ini dapat kita gantikan dengan model seperti ini ya.
Untuk yang model P-nya, ini gate, ini drain, ini source. Oke, ini adalah GM VGS. Ini VGS-nya. Berarti gambarnya menjadi seperti ini. Dari gate ada masuk ke RG. RG itu adalah RG1 paralel RG2. Kemudian ada R6. Kemudian ini ada V6. Ini gate. Lalu di source-nya dia langsung ke ground ya, di source langsung ke ground. Kemudian di sini ada GM VGS, ini VGS. Ini source-nya. Di sini terdapat, ya, ini langsung saja berarti adalah RD paralel dengan RL. Ya, paralel dengan RO juga kalau misalkan ada. Kita memperhitungkan efek early. Ya kan? Nah, berarti dengan hukum Ohm, ini arusnya. Dengan hukum Ohm, ini adalah VO ya. VO sama dengan minus GM VGS dikali RD paralel RL paralel RO. Nah, di sini kebetulan VGS sama dengan VI, maka AV yang adalah VO per VI adalah minus GM RD paralel RL paralel R kecil O. Nah, itu adalah penguatan tegangannya. Kalau untuk resistansi input, kita lihat di sini, kita lihat masuk sini, dapat langsung ditentukan bahwa RI itu sama dengan RG. Oke, ini resistansi input. Sedangkan untuk resistansi output, kita pisahkan RL bebannya. Berarti ini tersisa RD paralel RO, ini ada RL. Nah, resistansi output itu berarti RD paralel dengan R kecil O. Nah, seperti itu. Oke, jadi sangat mirip ya untuk analisis bagian penguatnya. Karena kalau di buku Sedra pun untuk edisi ke-7 babnya digabung analisis penguat antara penguat MOSFET dan juga penguat BJT. Nah, yang perlu diingat untuk MOSFET ini yang membedakan dengan BJT tadi ini ya. Untuk persamaan-persamaannya, ID itu setengah KN VOV kuadrat, itu untuk saturasi, lalu syarat-syaratnya. Lalu ini ya beberapa istilah parameter transkonduktansi, parameter proses transkonduktansi, GM ini apa, untuk lalu gambar model sinyal kecilnya. Oke, untuk modul 5 seperti itu. Semoga bisa membantu untuk praktikum modul 5-nya di lab. Sekian, terima kasih.